Yusha' ibn Nun tenang dan tidak ada tanda-tanda apapun ketika ikannya hilang tadi itu, atau ada peristiwa yang di luar kebiasaan itu pun juga di luar biasa, peristiwa luar biasa itu. Yusha' ibn Nun juga tidak ada ekspresi apa yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam terbangun dari tidurnya. Baik, ya, dari kisah ini ada beberapa poin penting ya yang kita bisa akan pelajari. Yang pertama di sini Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau mengatakan, wa in kana hamlul huti manutan bi fata Musa wa qad nasiyahu fakana ala Musa ayyudzakkirahu bihi. Jadi meskipun amanah untuk membawa ikan itu diberikan kepada pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam dan ternyata ia pun lupa, fakana ala Musa ayyudzakkirahu bihi. Semestinya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan atau menanyakan bagaimana ikan tersebut. Meskipun setelah ayat ini akan ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam karena ada isyarat lapar, letih, maka akhirnya dimintalah bekal itu. Tapi setelah perjalanan jauh melewati tempat yang seharusnya jadi titik pertemuan dengan Al-Khadir tersebut. Dari kisah ini, bagaimana Yusha' ibn Nun ternyata lupa dan sebagainya ini, di sini disampaikan faraisul qaumi la budda ay yatanabbaha li kulli juz'iyatin min juz'iyatir rakbi. Jadi seorang pemimpin suatu kaum, suatu institusi atau perkumpulan atau organisasi, hendaknya ia tersadar atau memperhatikan hal-hal yang detail. Jadi hal-hal detail yang terjadi pada rakyatnya, pada orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dia menanyakan hal-hal yang terjadi di kaumnya tersebut. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya dia juga, meskipun telah diamanahkan kepada orang-orang yang berada di struktur bawahnya. Wa kanatil 'adatu ay yakuna huwa akhirul mubarihina lil makan liyatafaqqadahu wa yanzura la'alla wahidan nasya syai'a. Dan dalam perjalanan, jadi ini dalam konteks perjalanan, seorang pemimpin dalam perjalanan itu memeriksa bagaimana menanyakan hal-hal detail yang ada, yang terjadi atau yang hendaknya ditanyakan, dievaluasi dari kafilah atau siapapun yang terlibat atau ikut dalam perjalanan tersebut. Jadi gitu ya, kamu mau pergi misalnya tanyain dulu udah lengkap belum, atau yang apa barangkali yang ketinggalan. Wa kanatil 'adah, dan menjadi kebiasaan ayyakuna huwa akhirul mubarihin. Sedianya si pemimpin ini menjadi orang yang terakhir yang berjalan dalam rombongan itu. Jadi dia yang terakhir jalan. Mungkin kalau banyak orang gitu, si pemimpin nunjuk siapa yang jadi sweeper ya. Jadi sehingga dia bisa memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, baik rombongan itu ataupun barang-barang bawaannya, nggak ada yang tertinggal. Jadi ada sweepernya. Tapi dalam konteks ini juga menjadi tugas pemimpin untuk bisa menjadi yang terakhir mensweep supaya tidak ada yang tertinggal tadi itu. Jadi huwa akhirul barihina lil makan. Jadi dia yang beranjak terakhir dari tempat tersebut, sehingga dipastikan udah betul semua ya, sudah berangkat semuanya, barang-barang tidak ada yang tertinggal lagi. Liyatafaqqadahu, agar dia menginspeksi, memeriksa satu persatu secara detailnya. Wa yanzur la'alla wahidan nasya syai'a, dan memperhatikan boleh jadi ada di antara mereka, salah satu mereka lupa akan barang yang hendaknya dibawa atau sesuatu yang dia terlupa oleh dari anggota dari rombongan tersebut. Demikian Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam tafsir beliau.
Baik, lalu berkaitan dengan penyandaran lupa kepada mereka tadi itu, kan kepada Nabi Musa dan kepada Al-Khadir, dua-duanya lupa, nasiya hutahuma. Ini isnadun nisyani ilaihima haqiqah. Jadi penisbatan atau penyandaran lupa kepada mereka berdua itu sebenarnya hakikat, fakta yang memang harus diakui. Lianna Yusha'a ibnu Nun wa in kana huwal mukal bihifdzil huti fakana alaihi muraqabatuhu, ya. Lianna, karena Yusha' ibnu Nun itu wa in kana huwal mukal bihifdzil huti fakana alaihi muraqabatuhu illa anna Musa huwal qasid li hadzal amal. Ya. Yusha' ibnu Nun itu betul dia yang mendapat amanah menjadi penanggung jawab menjaga hut, menjaga ikan tersebut. Maka sedianya Yusha' ini yang mengawasi bagaimana ikan tersebut supaya nggak hilang, supaya nggak hilang gitu. Akan tetapi illa anna Musa huwal qasidu li hadzal amal. Tapi Nabi yang perlu kita ingat bahwa Nabi Musa alaihissalam itu yang punya hajat untuk melakukan perjalanan ini, untuk melakukan amal ini. Jadi al-qasidu li hadzal amal, orang yang punya target untuk melakukan pekerjaan ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Fakana yahummuhu ta'ahuduhu wa muraqabatuhu. Maka Nabi Musa alaihissalam hendaknya juga memperhatikan bagaimana yang telah diamanahkan kepada Yusha' ibn Nun tersebut. Wa hadza yadullu ala anna sahibal amal awil hajah idza wakalahu ila ghairihi la yanbaghi lahu tarku ta'ahudihi. Ya. Dari kisah ini yadullu ala, menunjukkan bahwa sahibul amal, bahwa orang yang punya gawe, orang yang punya pekerjaan, atau orang punya hajat, awul hajah, sahibul amali awul hajati, idza wakalahu ila ghairihi, kalau dia mewakilkan, mengamanahkan itu kepada orang lain untuk menanggung amanah itu, la yambagilahu tarku ta'ahudihi, enggak semestinya dia meninggalkan amanah itu begitu saja, terus nggak memperhatikan bagaimana MOU-nya apa saja, terus dia nggak mengevaluasi. Harusnya sebagai pemimpin dia tetap harus mengevaluasi itu. Summa inna Musa alaihissalam nama wa baqiya fatahu yaqdhan fadaraba al-hutu faja'ala nafsihi tariqan fil bahri. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam sebagaimana tadi dijelaskan juga tertidur, dan si pemuda itu masih terjaga sendirian, dan dia ngelihat bagaimana ikan yang telah mati itu gerak-gerak terus kemudian terlompat ke laut. Demikian Syekh Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Jadi jangan lupa pada akhirnya mereka berdua, bukan hanya Yusha' ibnu Nun, Nabi Musa lupa untuk menanyakan bagaimana kondisi ikan tersebut, dan Yusha' ibnu Nun juga lupa untuk mengisahkan, menceritakan apa yang terjadi pada ikan tersebut. Jadi dari sini kita belajar bagaimana perlunya kerja kolektif, ya, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mengemban amanah masing-masing, tapi masing-masing juga harus mengingatkan. Yang kedua juga pemimpin hendaknya bisa mengevaluasi bagaimana kerja orang yang telah diberi amanah olehnya, sehingga tercapai atau tidak target tersebut bisa diketahui di situ. Wallahu a'lam. Ini ayat yang ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Tentu banyak lagi bagaimana pelajaran-pelajaran penting dari ayat ke-61 ini, ya. Tadi kalau kita coba perhatikan bagaimana persiapan Nabi Musa, terus dengan perjalanan jarak yang jauh itu, ternyata Allah sampaikan falamma dengan fa, seolah tanpa jeda, itu menunjukkan bagaimana kesigapan dan juga cepatnya respon Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat. Juga mungkin bergegasnya Nabi Musa alaihissalam
melakukan perjalanan itu pokoknya harus segera sampai kepada target yang dituju, sehingga seolah tanpa jeda sama sekali tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam sampai ke Majma' al-Bahrain. Padahal jauh kan, kemarin berapa ratus kilometer kan, tapi ternyata tiba-tiba sudah sampai saja ke tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ayat yang berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana. Falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana. Fa lagi, fa. Lamma jawaza, artinya tadi kan jauh tuh. Dari Majma' al-Bahrain itu udah jauh. Sampai harian tuh perjalanannya. Sehari semalam kalau salah itu. Jadi, falamma, tapi perjalanan yang waktu yang lama dan jarak tempuh yang jauh ini Allah sampaikan dengan ungkapan fa, seolah tanpa jeda, langsung aja gitu. Lama ketika jawaza, mereka berdua itu melewati, melampaui tempat yang telah ditentukan, yaitu Majma' al-Bahrain, ya, qala, berkatalah ia, siapa? Nabi Musa alaihissalam, li fatahu, li kepada fata, pemuda yang mendampingi beliau, hu nya, pemudanya, ya, qala li fatahu. Di sini kalau kita perhatikan kata-kata yang menjadi majmu' ditumpangkan gini ya, diidhofahkan, li fatahu, pemudanya, ini menunjukkan betapa mulianya posisi pemuda itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai menyandarkan pemuda itu kepada Nabi Musa alaihissalam, li fatahu. Jadi seolah miliknya Nabi Musa alaihissalam, dan kemuliaan juga ketika diikutkan kepada orang yang mulia. Itu. Begitu juga nanti kalau kita sampai ke ayat-ayat berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Khadir yang disebut dengan abduna, hamba kami, itu juga menunjukkan disandingkannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pemuliaan juga. Nah, di sini disandingkannya Yusha ibnu Nun dengan Nabi Musa alaihissalam, ini juga menunjukkan bagaimana kemuliaan Yusha ibnu Nun, meskipun kenabiannya mungkin diperdebatkan, tetapi bagaimana beliau jadi mulia mendampingi orang yang mulia. Li fatahu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada pemuda ini? Ati, berikanlah kepada kami. Atina, berikanlah kepada kami. Atau secara harfiah begitu ya, ati itu berikanlah. Bawalah kemari kepada kami, kepada kita, atina. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan atina. Mereka hanya berdua dan tapi nggak egois, atina. Harusnya kalau yang normal saja, yang biasa akan dia katakan atini, kemarikan kepadaku, bawa kepadaku, berikan kepadaku, kan gitu, berikan kepadaku. Tapi ia nggak mengatakan berikan kepada kami, beliau katakan atina, berikan kepada kita, kepada kami. Iya. Lalu kata atina, sebagaimana Syekh Fadil As-Samirra'i menyebutkan atau membandingkan antara kata ata dengan a'ta. Ada a'ta dan ada ata. A'ta, ini a'ta memberi, ata memberi juga. Ata dengan neraca yang sama, ata, a'ta, sama-sama memberi. Tapi ata, perintahnya jadi ati, kalau a'ta perintahnya a'ti. Ati dan a'ti. Meskipun sama-sama dalam terjemah bahasa kita artinya memberi, tapi memberinya berbeda. Ata yang perintahnya ati, itu yang diberi itu kalau a'ta a'ti yang ini, yang diberi itu biasanya bersifat materi dan memungkinkan untuk sedikit. Sementara ata itu bisa berbentuk materi dan non materi, bisa banyak, biasanya banyak juga. Itu. Maka
di sini menunjukkan betapa berharganya bekalnya ini sebenarnya. Ati, nggak dengan out. Padahal materi kan, goda ini di sini materi juga kan, bentuk fisik, tapi diungkapkan dengan ati yang bisa mencakup dua-duanya, bisa materi, bisa non materi dan non materi. Nanti kalau Bapak Ibu dan hadirin semuanya bisa cek kata-kata ata, walaqad ataina Musal kitab, walaqad ataina Luqmanal hikmah dan seterusnya, itu kan ataina itu bisa hikmah kepada Luqman kan, Alkitab juga kepada Nabi Musa alaihissalam tadi bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau a'ta biasanya untuk sesuatu yang bersifat materi, gitu. Dan ini menunjukkan betapa besarnya, betapa berharganya apa yang diminta ini. Apa yang diminta? Ghoda. Ghoda itu secara bahasa dia makanan siang. Jadi makan siang itu, atau makanan siang itu ghoda. Makan siang ghoda. Kalau makan sore malam itu asya. Makan siang berikan kepada kami, kepada kita, ghoda ana, bekal makan siang kita, kami. Nah, Nabi Musa nggak katakan atini ghodai, tapi beliau mengatakan atina ghoda ana, berikan kepada kami bekal makanan kami, atau kita, makanan kita. Bukan hanya mengatakan atau minta itu, tapi Nabi Musa alaihissalam memberikan alasan kenapa beliau minta itu. Laqad laqina, la sungguh benar-benar, laqad sungguh benar-benar ada penegasnya lam ya. Laqina, laqiyah bertemu. Siapa? Kami bertemu atau kita bertemu. Laqad laqina min safarina, dari safar kita ini. Safar kita ini tegaskan, min safarina hadza, dari perjalanan kita ini. Ininya tuh ini penegasannya waktu kita ini. Nasaba masyaqqah, suatu yang berat, lalu juga ta'ab, letih, capek itu. Jadi laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nabi Musa memberikan alasan, sesungguhnya kita telah merasa capek, letih karena perjalanan kita ini. Laqad laqina min safarina hadza, dari perjalanan kita ini suatu yang letih dan capek gitu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi falamma jawaza, ketika mereka berdua, maka ketika mereka berdua atau tatkala mereka berdua melewati, melampaui yang tempat yang telah dijanjikan atau seharusnya, qala, Nabi Musa mengatakan lifatahu, mengatakan pada pemuda yang mendampinginya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Baik. Min safarina hadza, kata hadza ini menjadi penegas. Safarina hadza beda dengan hadza safarina, dengan safarina hadza berbeda ya. Ini safarina hadza menegaskan safar kita ini loh gitu. Jadi ditegaskan. Jadi hadzanya menjadi penegas. Baik, di tafsir Al-Muyassar menafsirkan atau menerjemahkanlah, penerjemah dalam bahasa Arab, para penulis atau penyusun kitab ini mengatakan falamma faraqa al-makan alladhi nasiya fihi al-hut, ketika mereka berdua telah jauh berpisah dari atau menjauhi tempat yang mereka yang keduanya lupa akan ikan itu, wa sya'ara Musa bil ju'i, dan Nabi Musa alaihissalam merasakan lapar. Qala li khadimihi, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada pelayan, pemuda yang melayani beliau, yang mendampingi beliau, ahdir ilaina ghada'ana. Ahdir ilaina ghada'ana. Jadi tolong dong hidangkan makanan itu kepada kami, makan siang itu. Laqad laqina min safarina hadza ta'aba. Ya, sungguhnya kita telah menjumpai suatu keletihan dari perjalanan kita ini. Jadi laqad laqina min safarina hadza ta'aba. Ini menjadi isyarat bahwa kayaknya udah melampaui batas nih, udah kelewat nih dari perjalanan kita. Nabi Musa udah merasa perlu makan, artinya udah lewatin batas yang harusnya dituju gitu.
Ya, dan baru kali ini dia minta makan itu setelah berapa jarak jauhnya dan beberapa hari perjalanan baru merasakan letih dan juga merasakan laparnya itu. Dan nanti akan disampaikan juga bahwa Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi yang kisahnya banyak tersebar dalam Al-Quran, sepertinya baru kali ini Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hal yang merasakan kesulitan dan beratnya perjalanan itu. Padahal ketika beliau lari dikejar Firaun dan tentaranya sampai ke Madyan itu kan juga tidak dekat, itu jauh itu perjalanan itu. Tapi beliau nggak mengeluhkan atau tidak menyampaikan hal yang seperti disampaikan ketika beliau melakukan perjalanan untuk menemui Al-Khadir ini. Gitu. Baik. Falamma jawaza dzalikal makan bisayri ila waqtil ghada'i, ya, falamma jawaza, ketika mereka melampaui batas tempat tersebut dengan perjalanan tadi itu, bisayri ila waqtil ghada, sampailah mereka waktu ghoda, waktu makan siang, minal yaumits tsani, di hari kedua nih. Jadi hari kedua sampailah waktu makan siang di hari kedua. Qala Musa mengatakan li fatahu atina ghada'ana, berikan kepada kita makanan kita itu, atau hidangkan makanan pada kita. Al-ghada huwa ma yukalu awwalan nahar. Al-ghada itu adalah bekal makanan yang biasa dimakan di permulaan waktu siang. Wal muradu bihi huna al-hut, dan yang dimaksud itu adalah ikan yang telah dijadikan bekal itu. Nasaba ta'ba wa iya, jadi kesulitan, keletihan, capek dan sebagainya. Demikian Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala menyampaikan dalam At-Tafsirul Munir jilid ke-15 halaman 287. Baik. Ini juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir berkaitan dengan al-ghada tadi apa? Ta'amun nahari, makanan di siang hari, mustaqun min kalimatil hudwah, diambil dari kata al-hudwah, yaitu awal pagi sebenarnya. Hudwah itu awal waktu siang. Li'annahu yukalu fi waqtil hudwah, karena dimakan di awal waktu siang itu. Wa dhidduhu al-asya, dan lawannya adalah al-asya, makan malam itu. Al-asya wa huwa ta'amul asyi, yaitu makanan yang dimakan di petang hari. Wa nasab at-ta'ab, jadi nasab itu adalah ta'ab, letih, keletihan. Baik. Syekh Wahbah dalam Tafsir Al-Munir menyampaikan bahwa wa audatul hayati lil huti ba'da mautihi, dan kembali hidupnya hut itu setelah tadi sudah mati, sudah jadi bekal untuk dimakan itu. Kanat mu'jizatan li Musa alaihissalam, itu menjadi mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Juga alamatan ala makani wujudil Khadir, juga menjadi tanda akan tempat keberadaan Al-Khadir. Itu, Masya Allah. Ya. Dan sudah kita bahas juga bahwa siapa itu Khadir, di sini sampaikan lagi. Nanti insya Allah akan disinggung lagi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, Syekh Sallabi menyampaikan ay ta'aba wa masyaqqah, letih dan masyaqqah, kesulitan. Ya, jadi udah capek dan menjumpai kesulitan. Wa huna tabruzul qissatu hadatsan akhar. Di kisah ini muncul peristiwa yang lain. Wa huwa mujawazatu Musa wa fatahu al-makan al-muhaddad. Ya. Nabi Musa alaihissalam dan pemuda yang mendampinginya ternyata telah melewati tempat yang harusnya dituju itu. Kama tadullu tathniyatu al-fi'li jawaza, sebagaimana ditunjukkan di kalimat jawaza, mereka berdua melampaui tempat tersebut. Walakinnallaha bihikmatihi wa taqdirihi ja'ala Musa yash'ur bil ju'i wan nasab.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam itu merasakan lapar dan letih. Lapar dan letih. Fatalabal ghada, maka akhirnya Nabi Musa pun minta makan siang tadi itu. Wa 'allala dzalika bin nasabi wat ta'abi alladhi laqiyahu min safarihi. Dan Nabi Musa juga memberikan alasan kenapa beliau minta makan siang tadi itu karena keletihan dan juga beratnya perjalanan tersebut. Wa huna najidu dalilan wadihan ala hajmit ta'ab. Di sini kita dapati isyarat dalil yang nyata, yang jelas betapa besarnya kesulitan dan keletihan, letih yang dihadapi oleh atau dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dengan pemuda yang mendampingi beliau tersebut. Ya, wal nasab alladhi tajashshamahu Musa fi sabilil ilmi fi hadhihi rihlah. Di sini kita bisa mendapat bagaimana beratnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam, juga bagaimana letihnya dan capeknya Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan menuntut ilmu kepada Al-Khadir di perjalanan rihlah ini.